Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nurdianti Yunus, NIM 501402332 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika pada topik penemuan matematika oleh tokoh yang mengkaji matematika pada pusat pembelajaran museum. Sekilas tentang pusat pembelajaran museum. Museum yang berarti kursi Muses, 9 dewi dalam mitologi Yunani yang dibangun oleh dinasti Ptolemy awal, dianggap sebagai pelopor universitas modern. Para cendekiawan terdepan pada masa itu yang meliputi para ilmuwan, penyair, seniman, dan penulis berkumpul di museum atas undangan dan dukungan pihak kerajaan. Pada awalnya, museum dimaksudkan terutama sebagai institusi untuk penelitian dan pengembangan pengetahuan, bukan untuk tujuan pendidikan. Tetapi keberadaannya kemudian menarik minat siswa-siswa untuk belajar di sana, sehingga kemudian berkembang menjadi pusat pembelajaran. Dengan adanya museum, sains dan matematika terus berkembang hingga mencapai kesuksesan luar biasa. Sebelum museum kemudian dilupakan pada tahun 641 Masehi, tempat tersebut telah menghasilkan banyak ilmuwan berbeda yang kemudian menentukan perkembangan matematika selama berabad-abad. Para ilmuwan tersebut diantaranya adalah Euclid, Archimedes, Eratosthenes, Apollonius, Pappus, Claudius Ptolemy, dan Diopantus. Adapun penemuan matematika oleh tokoh yang mengkaji matematika pada pusat pembelajaran museum, yang pertama adalah penemuan matematika yang dikaji oleh seorang matematikawan Yunani kuno yang sering disebut Bapak Geometri, yaitu Euclid, sekitar tahun 325 sampai 265 sebelum Masehi, di mana beliau mempunyai karya yang paling monumental, yaitu Elemen. Beberapa kontribusi dan penemuan matematika utama yang dikaitkan dengan Euclid diantaranya adalah geometri bidang. Pada geometri bidang ini membahas tentang konsep dasar titik, garis, sudut, segitiga, segi empat, dan lingkaran. Ada juga sifat garis sejajar, teorema Pitagoras. Meskipun teorema Pitagoras ini sudah dikenal sebelumnya, tetapi Euclid memberikan bukti yang sistematis. Konsep berikutnya pada geometri bidang ada konsep kekongruenan dan kesebangunan bangun datar, perbandingan luas bangun datar, dan konstruksi geometris menggunakan penggaris dan jangka. Konsep berikutnya adalah teori bilangan. Teori bilangan yang meliputi konsep keterbagian, faktor, dan kelipatan, bilangan prima dan komposit, algoritma Eukliden untuk mencari pembagi persekutuan terbesar EPB dari dua bilangan, dan sifat-sifat rasio dan proporsi. Selanjutnya adalah geometri ruang yang meliputi sifat-sifat bangun ruang seperti prisma, piramida, silinder, kerucut, dan bola. Ada juga 5 platonik padat, konsep volume, dan magnitudo yang tidak dapat dibandingkan dalam konteks geometris. Kedua, penemuan matematika oleh tokoh matematika Archimedes dari Sirakus sekitar tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi, yang merupakan salah satu matematikawan, fisikawan,
insinyur, astronom, dan penemu terbesar sepanjang masa. Kontribusi matematikanya sangat luas dan mendasar. Berikut adalah beberapa penemuan matematikanya yang paling penting. Yang pertama adalah perkiraan nilai pi. Archimedes menemukan cara untuk memperkirakan nilai pi dengan menggunakan poligon beraturan pada lingkaran. Ia menunjukkan bahwa nilai pi berada antara 3 10/71 dan 3 1/7. Metode ini merupakan pendekatan yang sangat akurat pada masanya dan menjadi dasar bagi perhitungan pi selama berabad-abad. Yang kedua adalah luas dan volume bentuk geometri. Archimedes mengembangkan metode untuk menghitung berbagai bentuk datar seperti lingkaran, parabola, dan elips. Ia juga menemukan rumus untuk volume dan luas permukaan bola kerucut dan silinder. Selanjutnya adalah metode Exclusion atau pendekatan limit. Archimedes menyempurnakan metode Exclusion yang digunakan untuk menghitung luas dan volume dengan membagi bentuk menjadi bagian-bagian kecil tak hingga. Metode ini merupakan cikal bakal dari konsep integral modern. Selanjutnya adalah spiral Archimedes. Spiral Archimedes ini digunakan sebagai cara menghitung luas daerah yang dibatasi oleh spiral dan garis lurus. Dan yang terakhir adalah sistem bilangan besar, digunakan untuk mengembangkan sistem notasi untuk menyatakan bilangan yang sangat besar. Ketiga, penemuan matematika oleh seorang tokoh Yunani kuno yang bernama Eratosthenes dari Kirene sekitar tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi. Beberapa penemuan matematikanya yang paling terkenal, itu yang pertama adalah saringan Eratosthenes. Ini adalah algoritma kuno yang efisien untuk menemukan semua bilangan prima hingga batas tertentu. Cara kerjanya adalah dengan membuat daftar bilangan asli hingga batas yang ditentukan, lalu secara bertahap menghilangkan kelipatan bilangan prima yang ditemukan. Bilangan yang tersisa setelah proses ini adalah bilangan prima. Metode ini masih digunakan hingga sekarang dalam teori bilangan. Yang kedua adalah pengukuran keliling bumi. Eratosthenes dikenal sebagai orang pertama yang menghitung keliling bumi dengan akurasi yang cukup baik. Hasil perhitungannya sangat mendekati nilai yang diterima saat ini. Kemudian kemungkinan karya geometri lain, Eratosthenes terdapat indikasi juga bahwa mempelajari dasar-dasar geometri dan aritmatika. Ia juga dikaitkan dengan upaya untuk menyelesaikan masalah penggandaan kubus. Keempat, penemuan matematika oleh seorang matematikawan dan astronom Yunani kuno yang dikenal luas karena karyanya yang mendalam tentang irisan kerucut. Tokoh tersebut bernama Apollonius yang berasal dari Perga sekitar tahun 240 sampai 190 sebelum Masehi. Beberapa penemuan matematika utamanya, yang pertama adalah teori irisan kerucut yang komprehensif. Karya Apollonius yang paling terkenal adalah Konix, sebuah risalah yang terdiri dari 8 buku yang secara sistematis mempelajari sifat-sifat irisan kerucut. Yang kedua adalah penamaan irisan kerucut. Apollonius adalah orang yang pertama memberikan nama-nama yang kita gunakan hingga sekarang untuk 3 jenis utama irisan kerucut, yaitu elips, parabola, dan hiperbola.
Penemuan matematika yang ketiga adalah sifat-sifat irisan kerucut. Dalam Conics, Apollonius menurunkan banyak sifat penting dari irisan kerucut. Ia menunjukkan bagaimana sifat-sifat ini dapat diturunkan dari definisi geometris mereka dan mengembangkan metode untuk menganalisisnya menggunakan sistem referensi yang merupakan pendahulu awal dari geometri analitik. Berikutnya adalah penggunaan diameter dan tangen. Apollonius menunjukkan bahwa sifat-sifat dasar irisan kerucut dapat dinyatakan dalam bentuk yang sama dengan mengacu pada diameter baru dan garis singgung di ujungnya. Ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang invariansi sifat-sifat ini di bawah transformasi geometris. Penemuan matematika dari Apollonius yang terakhir adalah antisipasi geometri analitik. Metode Apollonius dalam menggunakan garis referensi seperti diameter dan tangen sangat mirip dengan penggunaan sistem koordinat dalam geometri analitik modern. Beberapa sejarawan matematika bahkan menganggap karyanya sebagai antisipasi awal dari ide-ide Descartes dan Fermat sekitar 1800 tahun kemudian. Kelima, penemuan matematika oleh tokoh Yunani terakhir dari zaman kuno yang memberikan kontribusi yang signifikan terutama dalam bidang geometri. Tokoh tersebut bernama Pappus dari Alexandria sekitar abad keempat Masehi. Karyanya yang paling terkenal adalah koleksi matematika atau Matematik Sinagoge, sebuah karya ensiklopedis yang merangkum, mengomentari, dan memperluas karya matematikawan sebelumnya. Berikut adalah beberapa penemuan dan kontribusi matematika utama yang dikaitkan dengan Pappus. Yang pertama adalah teorema Pappus atau teorema heksagon. Ini adalah salah satu teorema paling terkenal dari Pappus. Teorema ini memiliki implikasi yang luas dalam geometri projektif dan merupakan pendahulu penting dari teorema Pascal dalam geometri konik. Yang kedua adalah masalah Pappus atau masalah lokus. Pappus membahas masalah klasik tentang mencari lokus titik-titik yang rasionya dari jarak ke sejumlah garis tetap adalah konstan. Ia berhasil menyelesaikan kasus di mana terdapat hingga 4 garis. Kasus dengan lebih dari 4 garis mengarah pada pengembangan kurva yang lebih kompleks dan menjadi inspirasi bagi karya Descartes dalam geometri analitik. Yang ketiga adalah teorema pusat massa. Pappus melanjutkan dan memperluas karya Archimedes tentang pusat massa. Ia menemukan pusat massa untuk berbagai bentuk geometris dan memberikan metode umum untuk menentukannya. Yang keempat adalah studi tentang irisan kerucut dan kurva lain. Pappus dengan cermat mempelajari karya Apollonius tentang irisan kerucut dan memberikan komentar serta perluasan pada teorema-teorema yang ada. Ia juga mempelajari kurva-kurva lain seperti spiral Archimedes dan trisektis Nicomedes. Berikutnya adalah metode analisis dan sintesis. Pappus membahas dan mengklasifikasikan metode analisis dan sintesis dalam pemecahan masalah geometris. Dan yang terakhir adalah komentar dan pelestarian karya matematika sebelumnya. Melalui koleksi matematika, Pappus tidak hanya menyajikan hasil karyanya sendiri, tetapi juga memberikan ringkasan dan penjelasan yang berharga tentang karya-karya matematikawan sebelumnya, yang sebagian diantaranya kini hilang.
Karyanya menjadi sumber penting untuk memahami sejarah matematika Yunani. Keenam adalah penemuan matematika oleh tokoh, astronom, matematikawan, dan geografer Yunani Romawi yang hidup di Alexandria, Mesir, yang bernama Claudius Ptolemy sekitar tahun 100 sampai 170 Masehi. Meskipun ia lebih dikenal karena kontribusi astronominya, terutama model geosentris tata surya dalam karyanya Almagest, Ptolemy juga memberikan kontribusi signifikan dalam bidang matematika, terutama yang terkait dengan astronomi dan trigonometri. Beberapa penemuan dan kontribusi matematika utamanya, yang pertama adalah perkembangan trigonometri. Ptolemy secara signifikan mengembangkan trigonometri yang sangat penting untuk perhitungan astronomi. Dalam Almagest, ia menyajikan tabel nilai fungsi trigonometri untuk berbagai sudut dengan presisi yang cukup tinggi. Ia juga menurunkan dan menggunakan teorema-teorema trigonometri, termasuk teorema Ptolemy, rumus untuk chord sudut ganda dan setengah sudut. Penemuan yang kedua yaitu tabel chord. Dalam Almagest, Ptolemy menyertakan tabel panjang chord untuk sudut dari 0,5 derajat hingga 180 derajat dengan kenaikan 0,5 derajat dan akurasi hingga 5 tempat desimal. Dalam hal ini dituliskan dalam notasi seksagesimal. Tabel ini merupakan alat yang sangat penting bagi para astronom untuk melakukan perhitungan posisi benda-benda langit. Tabel chord Ptolemy adalah pendahulu langsung dari tabel sinus modern. Penemuan selanjutnya adalah penggunaan sistem bilangan seksagesimal. Ptolemy mengadopsi dan secara konsisten menggunakan sistem bilangan seksagesimal, yaitu bilangan basis 60 yang diwarisi dari Babilonia. Sistem ini sangat berguna untuk merepresentasikan pecahan dan pengukuran sudut dengan presisi tinggi. Penggunaan sistem seksagesimal oleh Ptolemy membantu mempopulerkannya dalam astronomi dan matematika selama berabad-abad. Selanjutnya adalah kontribusi pada geometri sferis. Meskipun tidak sepenuhnya penemuan orisinal, Ptolemy menerapkan prinsip-prinsip geometri sferis untuk memecahkan masalah astronomi seperti menentukan posisi bintang dan planet di bola langit. Pemahamannya tentang geometri bola sangat penting untuk mengembangkan model geosentrisnya. Penemuan matematika yang terakhir oleh Claudius Ptolemy adalah pengembangan proyeksi stereografik. Dalam karyanya Planispherium, Ptolemy mengembangkan proyeksi stereografik, yaitu sebuah metode untuk memetakan titik-titik pada bola ke bidang datar. Proyeksi ini berguna untuk membuat astrolab, sebuah instrumen astronomi kuno. Yang terakhir adalah penemuan matematika oleh tokoh yang bernama Diopantus dari Alexandria yang kemungkinan hidup pada abad ketiga Masehi. Sering disebut sebagai Bapak Aljabar. Karya utamanya Aritmatika yang membahas tentang pemecahan persamaan aljabar. Kontribusi Diopantus sangat revolusioner karena ia memperkenalkan pemikiran yang lebih abstrak dan simbolik dalam matematika yang menjadi dasar bagi perkembangan aljabar modern. Berikut adalah beberapa penemuan dan kontribusi matematika utama Diopantus. Yang pertama,
pengenalan simbolisme aljabar. Salah satu inovasi paling signifikan Diopantus adalah penggunaan simbol untuk mewakili bilangan yang tidak diketahui dan operasi matematika. Penggunaan simbol ini merupakan langkah maju yang besar dari representasi verbal persamaan yang umum pada masa itu, memungkinkan manipulasi aljabar yang lebih efisien dan umum. Yang kedua adalah studi tentang persamaan Diopantin. Karya Diopantus terutama berfokus pada pemecahan masalah aljabar dengan solusi yang harus berupa bilangan rasional. Persamaan jenis ini sekarang dikenal sebagai persamaan Diopantin. Ia mengembangkan berbagai metode dan teknik untuk menemukan solusi khusus untuk berbagai jenis persamaan Diopantin, termasuk persamaan linier dan kuadrat serta sistem persamaan. Yang ketiga adalah metode penyelesaian persamaan aljabar. Diopantus tidak hanya mencari solusi umum, tetapi lebih tertarik pada menemukan satu atau beberapa solusi rasional untuk persamaan tertentu. Beberapa jenis masalah yang ia pecahkan meliputi persamaan linier dengan banyak variabel, persamaan kuadrat dan sistem persamaan kuadrat, persamaan derajat yang lebih tinggi meskipun dengan metode yang lebih terbatas. Penemuan berikutnya adalah penggunaan bilangan negatif atau implisit. Meskipun Diopantus tidak secara formal mengakui bilangan negatif sebagai solusi dalam proses pemecahan masalahnya, ia terkadang sampai pada langkah-langkah secara implisit melibatkan konsep bilangan negatif. Ia akan membuang solusi negatif yang muncul, tetapi langkah-langkahnya menunjukkan pemahaman intuitif tentang operasi dengan besaran yang dapat saling mengurangi. Yang terakhir adalah fokus pada solusi rasional. Perbedaan utama antara pendekatan Diopantus dan matematikawan sebelumnya adalah fokusnya mencari solusi rasional atau bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat daripada solusi geometris atau solusi bilangan bulat positif saja. Ini membuka jalan bagi studi yang lebih abstrak tentang sifat-sifat bilangan dan persamaan. Secara keseluruhan, para matematikawan yang terkait dengan pusat pembelajaran museum di Alexandria memberikan kontribusi yang sangat signifikan dan mendasar bagi berbagai cabang matematika. Konsep-konsep utama yang mereka bahas meliputi geometri, aritmatika dan teori bilangan, astronomi dan trigonometri, perhitungan dan meteorologi, mekanika dan matematika terapan. Mereka tidak hanya mewarisi pengetahuan matematika dari peradaban sebelumnya, tetapi secara aktif mengembangkan dan memperluasnya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.